Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Thank you so much. Before saya mulai, saya pengen say thanks buat teman-teman yang udah pada nge-likes di previous video. Bitcoin update udah tercapai likes minimum ya buat kita live streaming di weekend ini. Jadi kita bakal live streaming after pergerakan market pasca news Bitcoin ETF ya, tanggal 10 besok teman-teman, atau lebih tepatnya tanggal 11 lah mungkin kalau waktu di Indonesia. Ini isu sentimen bener-bener lagi hot banget. Jadi saya sebelum mulai lebih jauh, saya pengen kasih reminder buat teman-teman yang masih aktif trading, alangkah lebih baiknya stay safe sedikit ya. Jadi kurangin frekuensi tradingmu dan coba untuk sabar menunggu sampai nanti ada kejelasan ya terkait dengan Bitcoin ETF spot. Meanwhile kalian bersabar, kalau misalkan buy trading futures marketnya ya mungkin kalian bisa sambil building position atau building order di spot accountnya. Jadi ada beberapa market saya lihat price-nya itu sudah balik ke range area yang sebetulnya ideal untuk kalian start melakukan akumulasi kembali. Jadi ya itu udah boleh mulai kalian pertimbangkan lah, minimal untuk menjadikan itu sebagai kesempatan untuk kalian nambah barang. Kira-kira kayak gitu guys. Alright. Mungkin nanti after Bitcoin ETF spot, saya nggak tahu ya apakah pergerakannya akan sangat impulsif, apakah nanti setelah itu akan ada koreksi gitu, karena banyak orang yang mengantisipate hal tersebut dan beranggapan bahwa nanti pada saat Bitcoin ETF spot let's say di approve dan hasilnya positif, mungkin harga naik, tapi at that time probably akan ada orang yang taking profit gitu. Karena tadi saya sempat discuss juga dengan teman-teman di advance group dan ada yang memberikan contoh ya, ketika gold ETF spot dulu di approve pada tahun 2009 kalau tidak salah, pergerakan beberapa bulan setelahnya itu cenderung terkoreksi. Habis itu ada akumulasi cukup panjang sekitar 6 bulanan kalau nggak salah. Itu di gold ya. Mungkin nanti kita coba untuk tunjukin chartnya ke teman-teman tapi diupdate untuk Bitcoin. Karena ini kita mau fokus ke altcoins-nya. Dan untuk altcoins-nya saya responding dari dua review, maksud saya 2 komen di video Zilliqa, yaitu Bro Irham Irawan, yaitu PP, dia request, dan Avalanche ya dari Mr. Wallace. Kemudian kebetulan banget tadi saya ngecek juga kan ada yang request tuh ya Richard Yonathan, jadi saya pikir ya udah kita sekalian aja review deh Avalanche-nya. Jadi di video ini kita bahas 2 sekaligus, yaitu PP dan Avalanche teman-teman. So karena kita mau reviewnya 2 sekaligus, jadi nggak perpanjang-panjang, kita langsung masuk aja ke dalam update-nya. Nah starting dari Avalanche dulu deh ya, karena Avalanche harusnya segi market cap lebih besar daripada PP ya. Nah guys, kalau kita lihat di sini Avalanche time frame weekly, begitu dia berhasil breakout dari pola falling wedge-nya, ini harga langsung mengalami penguatan yang sangat-sangat impulsif dan mampu reclaim level 29,83 dolar, di mana level ini sebenarnya merupakan area krusial kalau menurut saya ya. Dan apabila dia somehow berhasil bertahan bermain di atas area tersebut, maka sebetulnya kita membuka peluang ekspansi range itu up to level ini guys ya, dan ini adalah di kisaran 67 dolar untuk batas bawahnya, sementara batas atasnya 98 dolar lebih kurangnya. Nah kalau misalkan kita mau lebih detailkan lagi, sebenarnya saya anticipate mungkin di kisaran level more or less ya 80 dolar untuk batas bawahnya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya terdapat fair value gap. Itu aja sih mungkin untuk pertimbangan saya ya. Jadi kita ngelihat harga either dia mengalami koreksi dan bertahan di atas SNR ini, atau koreksinya shallow atau dalam. Jadi begitu dia dalam seperti ini ya tetap fine gitu ya secara struktur, karena in the end teman-teman bisa gunakan Peabody retracement juga. Jadi mendapati bahwa pullbacknya bisa aja up to 61,8% retracement, habis itu baru dia mantul lagi gitu kan, meneruskan ekspansi range-nya sampai up to 80 dolar lebih kurangnya. Nah ini untuk pertimbangan jangka menengahnya. Jadi kalau buat kalian yang mungkin ada pegang di spot ya, nanti kisaran area-area tersebut udah boleh consider untuk taking profit sebagian, kemudian sebagiannya lagi mungkin kalian bisa keep sampai ke next halving atau next bull run ya, after halving. Dan seterusnya gitu ya. Ya kita bisa lihat lah sejauh mana nanti dia berlari, karena sebetulnya kan ada cycle-nya juga teman-teman. Nanti kita akan coba untuk bongkar
atau analisa kembali, bongkar nggak tuh ya? Tapi kita coba untuk analisa kembali mungkin pada saat live streaming di weekend nanti ya. Jadi kita coba untuk sama-sama lihat kira-kira kalau misalnya kita udah masuk altcoin season tuh berapa lama sih progres dia mengalami penguatan signifikan itu ya, dan kita ngelihat pergerakan paraboliknya tuh berlangsung untuk berapa lama. Nanti kita coba untuk assess sama-sama teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat pada time frame daily, Avalanche itu menurut saya sebenarnya sudah valid masuk ke dalam fase pullback-nya, terutama karena dia mampu break terhadap low point ini. Ya, jadi kita anggap ini adalah bagian dari retracement-nya dan sudah berlangsung gitu. Karena kalau kita lihat time frame daily kan sebetulnya ini bisa kita anggap bahwa proses ini adalah one push to the top. Ya, kemudian dia mengalami pullback nih ya. Technically ini adalah bagian dari koreksinya. Bisa aja dia seperti ini gitu guys. Ya, yang penting apa? Daily overall structure-nya itu masih bullish. Cuman time frame hourly-nya aja yang kita mungkin di sini perlu tambahan konfirmasi ya. Minimal kalau kita pengen ngelihat harga kembali mengalami pergerakan yang cenderung bullish. Nah, di sini saya coba untuk analisis kembali. Previously kita ngelihat pergerakan membentuk rising wedge. Jadi begitu dia mengalami breakdown dari rising wedge, kita anggap ini adalah bagian dari pullback-nya. Namun sayangnya pada pergerakan specifically ya, pada pergerakan time frame 4 jam, saya bisa bilang bahwa secara struktur itu build up-nya jadi lebih kepada bearish gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kalian lihat di sini proses harga turun ya. Ini bisa aja sih ABC corrective wave gitu. Jadi ini kayak 1, 2, abis itu 3 gitu kan. Ini ekspektasi teman-teman. Namun saat ini seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, Bitcoin dominance-nya itu belum mendukung sama sekali guys. Kita ngelihat Bitcoin dominance itu benar-benar masih one way up. Ya, nggak ada pullback sama sekali, nggak ada tanda-tanda rejection sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda koreksi sama sekali. Sehingga pertimbangan saya melihat Avalanche, walaupun Bitcoin-nya nanjak gitu ya, walaupun di sini kita melihat ada nih yang namanya market structure shift atau bisa dikonsider sebagai inducement, karena ini masih valid sebagai satu tren penurunan ya dari pergerakan sebelumnya. It means seandainya harga mengalami pullback ya, mungkin saja kita bisa mendapati pergerakan ini mengalami rejection ya di kisaran area fair value gap atau Fibonacci 0,618 gitu. Jadi jatuhnya kayak liquidity sweep ke atas, habis itu baru dia bawa koreksi lagi ya, lebih jauh turunnya, dan ekspektasi bisa retest sampai ke $29 di mana ini merupakan previous high. Ya, ini kalau di time frame hourly nggak kelihatan guys. Soalnya proses di sini cepet ya. Dan kalau kita lihat ini nggak ada apa-apa nih, kayak hollow aja gitu, kosong teman-teman ya. Tapi ini harusnya menyediakan banyak liquidity sih. Jadi kalau misalkan memang harga turun sampai ke range area tersebut, either kita dapat reaction yang powerful seperti yang terjadi saat ini merupakan sign daripada reversalnya, atau justru ini adalah rebound sementara untuk bawah harganya kembali turun lebih jauh, mengambil liquidity yang ada lebih yang berada di titik lebih rendah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini patokan saya ya, melihat dari perspektif time frame besar, terutama 4 jam. Kalau daily kan tadi kita udah ada patokan kisaran $29,32 ya. Oke, berarti kita coba untuk ambil somewhere around this level. Kalau kita lihat ini terdapat fair value gap either di sini atau di sini. Ya, menurut saya keduanya sama. Jadi kita coba untuk ambil dua range besar lah ya, kira-kira seperti ini teman-teman, dan kita akan bawa atau drag ke samping seperti ini. Kita coba lihat lagi guys. Yap. Nah, perlu dinotis bahwa di level atau area tersebut itu terdapat resistance kuat pada time frame daily ya, pada pergerakan sebelumnya, which is sekarang bisa berpotensi menjadi level support. Oke. Nah, ini bakal saya take note nih teman-teman sekalian. Kalau misalkan kalian berencana untuk nambah atau accumulate spot lagi, minimal dengan kondisi kayak gini tuh sebenarnya udah jadi pertanda gitu ya. Ini kayak oversign nih. Jangan-jangan buyersnya serius nih untuk pertahankan momentum si Avalanche. Minimal dia hanya tertahan tepat di kisaran low point ini. Ya, itu bayangan sementara pada time frame 4 jam. But there's no guarantee, karena sekali lagi saya sampaikan, ini kita anggap satu swing. Ya, kemudian dia pullback. Lalu satu swing. Nah, sekarang ada pullbacknya nih teman-teman, ya kan? Kita lihat nih prosesnya di sini kan udah mendekati level Fibonacci 50% dan 61.8%. Jadi assumption-nya adalah bagaimana jika seandainya kenaikan ini itu sifatnya hanya temporary untuk dia turun dan retest ke level tersebut, ya. Nah, misalkan teman-teman bertanya, tapi Vin, gini, gue yakin nih harga bisa naik. Butuh apa ya kira-kira untuk memberikan konfirmasi tersebut? Teman-teman mungkin kalau kalian notice, ini terdapat sebuah pola yang dinamakan dengan istilah bullish Quasimodo pattern ya. Jadi bullish Quasimodo pattern itu sebetulnya mirip dengan inverted head and shoulders, atau
Head and Shoulders, mirip gitu ya. Tapi perbedaannya di sini adalah kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, biasanya dia create higher high. Jadi kalau Head and Shoulders itu kan biasanya headnya sejajar ya, artinya equal low atau equal high. Nah, di posisi bullish Quasimodo pattern ini dia create yang namanya higher high, which is high point ini itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan high point sebelumnya, guys. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya adalah pertimbangan bahwa wah, bagaimana nih jika seandainya avalanche saat ini membentuk yang namanya Quasimodo tadi gitu ya. Di satu sisi kita ngelihat masih ada kekurangan istilahnya kekurangan konfirmasi bahwa time frame 4 jam kita butuh lebih dari sekedar ini. Namun di time frame 1 jamnya kita melihat ada tanda-tanda bahwa harga bisa mengalami reversal untuk pada pergerakan avalanche ya. Maka kalau misalkan saya jadi teman-teman ya dan saya merencanakan untuk melakukan transaksi gitu, buy avalanche atau transaksi di avalanche, apa yang akan saya perhatikan? Satu, guys, karena memang kita udah dapetin indikasi terjadi reversal ya, tetap saya anggap ini sebagai market structure shift. Tentunya karena strukturnya memang berubah gitu ya. Kita ngelihat di sini by pergerakan dia sudah mulai create higher high ya kan, dan sekarang udah lagi pullback nih. Saya nggak tahu kira-kira dia pullback istilahnya akan tertahan di kisaran demand ini atau bahkan dia bisa bergerak lebih rendah gitu ya. Ketika bergerak lebih rendah, kita berbicara dia bergerak lebih rendah, antara ini sudah terjadi mengalami liquidity sweep atau pullback masih bisa berlangsung, maybe up to 61.8% lagi-lagi ya, antara 61,8 atau mungkin 50% retracement. Dan kalau kita lihat berdasarkan acuan Quasimodo, sebenarnya berdasarkan left shoulder levelnya ini atau low point yang sebelumnya itu bisa menjadi salah satu titik di mana harga suatu aset itu bisa terpantul atau mulai rebound kembali. Nah, jadi saya pribadi mungkin tidak akan melakukan sell short ya. Kemudian, kalau teman-teman merasa bahwa ini spot nih, seandainya kalian beranggapan bahwa, wah ini kayaknya udah mulai avalanche itu memang oke gitu secara fundamental dan saya pengen akumulasi nih di spot. Maka teman-teman sekalian saat ini yang saya perhatikan adalah secara struktur minimal Anda sudah dapat satu indikasi harga bisa mengalami reversal dan Anda dikasih discount at least by 38%. Jadi minimal di sini tuh sebenarnya udah bisa lakukan pembelian. Ya udah boleh mulai cicil. Itu pertama, teman-teman. Itu untuk spot, by the way. Kalau untuk futures marketnya gimana kok? Kalau untuk futures kita kan butuh lebih timingnya butuh lebih proper ya. Maka yang saya akan lakukan adalah biarkan dulu dia terkoreksi. Minimal saya pengen lihat dulu nih, dia mampu nggak create higher low atau bertahan tepat di area Quasimodo tadi yang kita sudah mention di gambar tersebut ya. Jadi mudah-mudahan cukup jelas nih teman-teman dengan analisis ini. Nah, kalau misalkan seandainya Vin, tapi kalau gimana kalau misalkan harganya nggak turun nih sampai ke level tersebut dan malah cenderung naik lagi, nggak ada masalah teman-teman. Technically kalau di futures market ya, menurut saya seandainya memang ini adalah potensi untuk dia pergerakan impulsif, maka saya bayangkan ini adalah bagian dari wave 3-nya. Jadi anggapannya ini adalah 1, kemudian 2, kemudian 3 gitu ya. Nah, untuk kita masuknya biasa saya pribadi ya mungkin akan menunggu nih sampai dia successfully breakout dari resistance ini. For example, ini ada satu yang lagi kita pantau. Ya, saya personally juga lagi pantau. Saya pengen lihat nih, dia mampu nggak nih, dia breakout nih dari resistance ini gitu. Kalau dia mampu, wah ini kayaknya proses dia building order harusnya cukup baik gitu ya, dan ketika dia mampu claim, dia close di atasnya, any retest itu bakal jadi setup saya untuk entry long position. Jadi saya nggak ada masalah walaupun entry-nya agak tinggi gitu. Cuma tinggal atur aja kan dari perspektif risknya gimana nih. Oh, bisa dikurangin. Mungkin kita tradingnya dengan risk hanya 0,5% atau 0,75%. Ya, kira-kira seperti itu. Alright. Nah, itu perspektifnya time frame daily, time frame 2 jam. 1 jamnya kita ngelihat di sini. Teman-teman bisa pertimbangkan ya bahwa ini memang sudah mengalami rejection, artinya very likely kita bisa ngelihat avalanche mungkin akan retest ya jauh-jauhnya ke level $34 lagi. Alright, nah itu penjelasan saya seputar avalanche. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan informasi yang menarik dari apa yang saya sampaikan di dalam penjelasan tersebut. Nah, berikutnya kita akan coba lanjut ke PP ya teman-teman. Jadi ini adalah first comment dari video Zilika. Nah, kalau kita lihat PP
time frame daily, sebenarnya karena dia terakhir membentuk channel, ini bisa diconsider sebagai bagian dari potensi distribusi. Jadi setiap kali harga create higher high, itu kan menciptakan new liquidity atau fresh likuiditas gitu di market. Ya bayangin dia create higher high kan pasti retail FOMO gitu. Wah ini naik lagi nih, bakal nanjak lagi nih, time to buy gitu ya. Dan kita ngelihat secara struktur juga sebenarnya menawarkan peluang tersebut gitu. Namun di sini tidak ada konfirmasi follow up yang proper. Jadi kita ngelihat harga pada akhirnya dia breakdown dan turun kembali hingga dia retest terhadap area demand time frame daily. Ya, sejauh ini sih kalau misalkan dia belum break dari sini, maka sebetulnya harga masih bisa nanjak gitu. Namun kalau misalkan dia break, itu bukan berarti dia totally bearish. Ya, kita anggap ini sebagai low point dan ini sebagai high point karena ini pergerakannya cukup masif. Maka pertimbangannya seandainya dia mengalami correction, ada kemungkinan kita bisa balik sampai ke level 0,71% retracement dan itu ada di kisaran 8350-an ya. Karena di level yang sama juga kalau teman-teman notice ini ada SNR. Ya, jadi memang di sini ada confluence nih ya, cukup penting untuk PP pertahankan momentumnya supaya dia tetap bisa kembali rebound. Alright, yang penting adalah kita udah ngelihat ada proses di mana sellers ini sudah mulai masuk ke dalam market gitu. Jadi kita anggap bahwa ini tuh sebenarnya sudah menawarkan likuiditas loh. Cuma tinggal pertanyaannya bigger players masih mau masuk nggak? Kalau mereka masih mau masuk, mereka harus kasih kita clue atau sign atau pertanda. Kira-kira kayak gitu. Nah guys, kita lanjut ya di time frame hourly-nya. Jadi teman-teman udah ada gambaran nih bahwa time frame besarnya lebih kurang ini adalah area demand gitu. Nah, kita coba untuk dapatkan tambahan konfirmasi whether di sini bisa dikatakan valid atau tidak. Ya, kita lihat di sini ada penguatan yang terjadi dengan sangat impulsif. Diawali dari area tersebut, ya, kita bisa katakan ini adalah area demand yang proper dan menariknya teman-teman, sebetulnya sudah ada liquidity sweep nih yang terjadi. Ya, jadi kita udah disapu ya istilahnya untuk long position yang mungkin entry-nya spekulatif agak di atas. Ini stop loss-nya udah dimakan, bahkan pasti ada yang kena liquid nih dengan kondisi kayak begini gitu. Nah, setelah dia retest terhadap area demand, kita coba perhatikan reaksi apa yang timbul. Pertama, saya lihat harga bergerak dengan sangat impulse ya. Dia naik lumayan signifikan. Maka saya anggap di sini dikonsider sebagai bagian dari market dikonsider sebagai market structure shift. Let me add it ya, market structure shift. Alright, nah ini valid teman-teman sekalian. Lalu setelahnya ini sama nih dengan situasi si avalanche tadi yang kita sempat mention. Apakah dia jadi Quasimodo atau kita di sini melihat dia retrace sampai sejauh-jauhnya Fibonacci 61.8%. Nah, kalau kita lihat sih dengan apa yang terjadi pada time frame 1 jam ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini saya bisa anggap bahwa ya very likely lah kita akan dibawa turun sampai ke level Fibonacci 0,618% dengan penurunannya yang lumayan drastis saat ini. Ya, ini saya bawa ke samping, adjustment, and there you go. Ya, di time frame 4 jam kita bisa lihat ada market structure shift. Tapi kalau time frame 1 jam sebenarnya belum ya. Kita bisa katakan ini adalah high point yang lebih kurang sama. Jadi saya akan marking di area ini saja untuk tambahan konfirmasi ya bahwa kita masih punya resistance yang perlu di break teman-teman. Nah, sekarang nih harga kan lagi dalam keadaan retracement nih. Nah, kita coba lihat dulu ya, begitu dia retest di 61.8% atau mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada area demand ya, atau probably di sini ada istilahnya fair value gap. Kita lihat dulu dari mana dia dapat reaction lagi ya, follow up-nya gitu. Sejauh ini saya lihat cukup baik, namun belum cukup baik untuk kita langsung masuk atau langsung kita enter terutama untuk futures market. Nah, kalau teman-teman yang mungkin kalian percaya coin meme dan kalian pengen back di spot account kalian ya, sebenarnya ini udah bagus gitu. Minimal udah boleh mulai cicil belilah. Kira-kira kayak gitu. Alright. So, untuk PP-nya lebih kurang mirip-mirip dengan Avalanche. Jadi, saya nggak bisa ngasih tambahan terlalu banyak. Karena memang in the end, ya ini tergantung di gimana reaksinya gitu. Yang kita butuh adalah dia menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah higher low-nya. Whether teman-teman nanti entry pada saat dia breakout, atau ketika kalian lihat dia mengalami reversal ya, yang proper terjadi kembali di sini. Nah, kalian bisa cek itu by 15 menit. Karena di 15 menit juga ada strukturnya. Misalnya di sini high point, maka Anda butuh PP itu break dulu dari sini. Baru kemudian Anda consider untuk masuk setelah proses retest atau proses pullback-nya. Alright, so itu penjelasan saya seputar PP Coin. Cukup panjang, tapi mudah-mudahan informasi yang saya deliver di sini bisa cukup bermanfaat buat teman-teman. Selengkapnya lagi nanti kita akan bahas detail pada saat live streaming, dan juga sampai jumpa kembali di video update berikutnya untuk Bitcoin. God bless.
for everyone and cheers guys. Bye bye.